Bayangkan ini sebentar saja. Kenapa ada orang yang terlihat tidak terlalu sibuk, tidak jungkir balik siang malam, tapi rezekinya seperti punya jalur khusus? Sementara yang lain sudah kerja keras sampai tulang terasa retak, tetap saja seret. Apakah ini soal keberuntungan? Atau ada pola pikir lama yang sengaja kita lupakan? Kalau kamu terhubung dengan energi pahing, bisa jadi kamu selama ini salah strategi. Karena dalam hitungan primbon Jawa, pahing bukan sekedar pasaran. Ia adalah frekuensi. Dan frekuensi tidak bekerja dengan otot. Ia bekerja dengan resonansi. Leluhur kita dalam ajaran kejawen tidak pernah mengajarkan hidup babak belur demi uang. Mereka mengajarkan keseimbangan. Mereka mengajarkan penguasaan energi batin. Mereka memahami satu hal yang jarang dibahas hari ini. Kelelahan fisik berlebihan justru bisa memutus aliran rizki. Kedengarannya paradoks ya, tapi semakin dipikirkan, semakin masuk akal. Kalau energi batinmu bocor karena stres, emosi, ambisi yang meledak-ledak, bagaimana mungkin magnet kemakmuran bisa bekerja optimal? Video ini bukan tentang pesugihan, bukan tentang cara instan, dan jelas bukan ajakan malas. Ini tentang pola pikir leluhur pahing yang tajam, sunyi, tapi menggetarkan. Pola pikir yang membuat seseorang tidak perlu berlari terlalu kencang, karena peluang justru datang mendekat. Kita akan membongkar, kenapa orang pahing sering terlihat diam tapi berisi? Mengapa hening bisa menjadi senjata finansial? Bagaimana cara mengaktifkan frekuensi pahing tanpa ritual aneh? Dan kenapa sebagian orang justru menghambat rezekinya sendiri tanpa sadar? Kalau kamu merasa akhir-akhir ini lelah luar biasa, kerja terasa berat tapi hasil tidak sebanding, mungkin masalahnya bukan di usahamu. Mungkin frekuensimu yang belum selaras. Dan disinilah letak rahasianya. Karena leluhur memahami bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja, tapi hasil keselarasan. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus menahan, kapan harus diam, dan kapan harus memutuskan dengan keyakinan penuh. Itulah kecerdasan pahing yang jarang dibicarakan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap mengubah cara pandangmu tentang kerja keras? Apakah kamu berani berhenti sejenak untuk menyelaraskan energi sebelum kembali berlari? Atau kamu akan tetap memaksakan diri sampai energi benar-benar habis? Tonton video ini sampai selesai. Jangan loncat-loncat, karena setiap bagian akan membuka satu lapisan pola pikir yang mungkin selama ini tersembunyi. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu satu hal. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Saya siap aktifkan pahing. Bukan untuk saya, tapi sebagai pernyataan batinmu sendiri. Karena ketika niat sudah diucapkan, energi mulai bergerak. Dan siapa tahu, hari ini bukan kebetulan kamu menonton ini. Kenapa orang pahing sering terlihat diam tapi berisi? Kalau kita bicara energi pahing dalam hitungan primbon Jawa, ada satu karakter kuat yang selalu muncul. Tenang di luar, kuat di dalam. Orang pahing yang sudah matang energinya jarang pamer ambisi. Mereka tidak suka banyak bicara soal rencana, tidak mudah terpancing emosi, bahkan sering dianggap lambat atau kurang agresif. Padahal, justru disitulah letak kekuatannya. Dalam falsafah kejawen, diam bukan berarti pasif. Diam adalah proses mengumpulkan daya. Seperti busur yang ditarik ke belakang sebelum anak panah dilepaskan. Semakin hening tarikannya, semakin jauh jangkauannya. Inilah yang sering tidak dipahami generasi sekarang. Kita hidup di era serba cepat. Semua ingin terlihat sibuk, semua ingin terlihat berhasil, semua ingin validasi. Tapi energi pahing tidak bekerja dalam kebisingan. Ia bekerja dalam kedalaman. Orang pahing yang sadar energi biasanya punya 3 lapisan kekuatan. 1. Kekuatan observasi. Mereka lebih banyak memperhatikan daripada berbicara. Saat orang lain sibuk bereaksi, mereka membaca situasi. Mereka mengamati pola, mereka melihat peluang di sela kekacauan. Karena tidak emosional, keputusan mereka cenderung lebih tepat, dan keputusan yang tepat jauh lebih bernilai daripada kerja keras tanpa arah. 2. Kekuatan menahan diri. Ini jarang dibahas. Menahan diri adalah bentuk kekuatan paling mahal. Orang pahing yang matang tidak mudah tergoda proyek instan, tidak gampang silau oleh janji cepat kaya. Mereka sabar menunggu momentum. Dalam energi pasaran Jawa, setiap hari punya getaran sendiri. Orang pahing yang selaras tidak asal bergerak, mereka peka pada timing. Dan dalam urusan rizki, timing sering lebih penting daripada tenaga. 3. Kekuatan stabilitas emosi. Rizki sering bocor lewat emosi.
marah berlebihan, iri, cemas, panik. Orang Pahing yang terlatih menjaga batin cenderung stabil. Saat yang lain goyah karena tekanan, mereka tetap tenang. Dan ketenangan itu menciptakan aura aman. Percaya atau tidak, peluang finansial sering mendekat pada orang yang energinya terasa stabil. Investor, partner bisnis, bahkan pelanggan secara bawah sadar tertarik pada sosok yang tidak meledak-ledak. Itulah makna diam tapi berisi. Bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti malas, tapi bekerja dengan perhitungan batin. Masalahnya, banyak orang Pahing justru terjebak kebalikannya. Mereka memaksakan diri mengikuti ritme orang lain, terlalu ambisius, terlalu ingin membuktikan diri. Akhirnya energinya habis untuk pencitraan, bukan untuk pencapaian. Dan ketika energi habis, frekuensi kemakmuran melemah. Leluhur tidak mengajarkan untuk berisik, mereka mengajarkan untuk dalam. Mereka paham bahwa daya tarik sejati tidak perlu teriak. Air yang tenang bukan berarti tidak bergerak, justru arus di bawahnya sering paling kuat. Jadi kalau selama ini kamu merasa tidak terlalu suka pamer, lebih nyaman bergerak dalam senyap, tidak tertarik adu cepat, lebih suka memastikan sebelum melangkah, bisa jadi itu bukan kelemahan, itu potensi. Tinggal satu pertanyaan penting. Apakah kamu siap mengubah cara pandangmu tentang kerja keras? Apakah kamu berani berhenti sejenak untuk menyelaraskan energi sebelum kembali berlari? Atau kamu akan tetap memaksakan diri sampai energi benar-benar habis? Mengapa hening bisa menjadi senjata finansial? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diremehkan, bahkan ditertawakan. Bagaimana mungkin hening bisa berhubungan dengan uang? Bagaimana mungkin diam bisa berdampak pada kemakmuran? Kalau kita melihat ajaran dalam Primbon Jawa, setiap manusia membawa getaran batin. Getaran itu mempengaruhi keputusan, cara berbicara, cara memandang peluang, bahkan cara orang lain merespons kita. Masalahnya, kebanyakan orang hidup dalam kebisingan. Bising pikiran, bising emosi, bising ambisi. Dan kebisingan itu menciptakan keputusan yang tergesa-gesa. Orang menerima tawaran tanpa perhitungan, mengambil utang tanpa kesiapan, masuk kerjasama tanpa membaca karakter. Akhirnya bukan rezeki yang datang, tapi masalah. Disinilah hening menjadi senjata. Dalam laku kejawen, hening bukan sekedar tidak bicara. Hening adalah kondisi batin yang tidak reaktif, tidak panik, tidak dikuasai rasa takut. Ketika seseorang hening, 3 hal terjadi secara alami. 1. Pikiran menjadi tajam. Saat batin tenang, intuisi muncul. Kita bisa membedakan mana peluang asli, mana jebakan manis. Banyak orang rugi bukan karena kurang pintar, tapi karena terburu-buru. Mereka mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Orang Pahing yang melatih hening biasanya menunda respons. Mereka tidak langsung menjawab. Mereka memberi ruang untuk berpikir. Dan seringkali, keputusan yang diambil setelah hening jauh lebih menguntungkan. 2. Energi tidak bocor. Setiap keluhan menguras tenaga, setiap kemarahan menghabiskan daya, setiap kecemasan melemahkan fokus. Energi yang bocor terus-menerus membuat seseorang mudah lelah, dan ketika lelah, kualitas keputusan menurun. Hening menjaga energi tetap utuh. Bayangkan energi seperti air dalam wadah. Kalau wadahnya retak karena emosi tak terkendali, airnya habis sebelum digunakan. Orang yang energinya utuh memiliki daya tahan lebih kuat. Mereka tidak mudah goyah saat kondisi ekonomi turun. Mereka tetap rasional ketika orang lain panik. Dan dalam dunia finansial, yang stabil biasanya menang. 3. Menciptakan aura kepercayaan. Ini menarik. Secara psikologis, manusia cenderung percaya pada orang yang terlihat tenang. Orang yang tidak banyak bicara tapi ketika berbicara tepat sasaran, biasanya dianggap lebih berwibawa. Dalam urusan uang, kepercayaan adalah mata uang kedua. Orang mau bekerja sama dengan yang stabil. Orang mau berinvestasi pada yang terlihat matang. Orang mau berbeli dari yang meyakinkan. Hening membentuk karakter seperti itu. Bukan karena mistis, tapi karena batin yang tenang menciptakan bahasa tubuh, intonasi, dan keputusan yang lebih solid. Namun ada satu hal penting. Hening bukan berarti pasrah. Hening bukan berarti diam selamanya. Hening adalah fase sebelum bergerak, seperti danau yang tenang sebelum memantulkan cahaya. Semakin jernih airnya, semakin jelas bayangannya. Begitu juga hidup. Semakin jernih batin, semakin jelas arah rezeki.
Kalau selama ini kamu merasa sering salah langkah, sering menyesal setelah mengambil keputusan finansial, mungkin masalahnya bukan di peluangnya, tapi di kondisi batin saat kamu memutuskan. Pertanyaannya sekarang, beranikah kamu memberi ruang hening sebelum melangkah? Atau kamu masih terbiasa bergerak karena tekanan? Karena dalam energi pahing, yang tenang bukan yang tertinggal. Seringkali, justru yang paling siap menang. Bagaimana cara mengaktifkan frekuensi pahing tanpa ritual aneh? Sekarang kita masuk ke inti yang paling ditunggu-tunggu. Banyak orang begitu mendengar kata mengaktifkan frekuensi, langsung membayangkan ritual rumit, sesajen, atau praktik ekstrim. Padahal dalam pemahaman primbon Jawa, yang dimaksud aktivasi energi bukanlah sesuatu yang mistis berlebihan. Ini soal kesadaran, soal penyelarasan, soal penguasaan diri. Energi pahing pada dasarnya adalah energi daya dorong dan daya tarik. Ia kuat, tapi bisa liar kalau tidak dikendalikan. Maka yang perlu diaktifkan bukan kekuatannya, karena itu sudah ada, melainkan kendalinya. Berikut 3 langkah konkret dan rasional untuk mengaktifkan frekuensi pahing tanpa hal aneh-aneh. 1. Membersihkan kebisingan batin. Langkah pertama bukan menambah apapun, tapi mengurangi. Kurangi drama, kurangi reaktif, kurangi keputusan saat emosi tinggi. Dalam laku kejawen, pengendalian diri adalah fondasi utama kekuatan batin. Orang pahing yang emosinya stabil akan jauh lebih tajam membaca peluang. Praktiknya sederhana, jangan ambil keputusan finansial saat marah, jangan berjanji saat terlalu senang, jangan berkomitmen saat sedang takut. Tunggu netral, karena frekuensi paling kuat muncul saat batin seimbang. 2. Menghormati momentum. Energi dalam tradisi Jawa mengenal siklus. Ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk menahan. Mengaktifkan frekuensi pahing berarti belajar membaca timing. Bukan berarti pasif, tapi strategis. Orang yang peka momentum biasanya tidak memaksakan ide saat situasi belum mendukung. Berani menunggu saat intuisi belum klik. Bergerak cepat ketika tanda sudah jelas. Dalam dunia modern, ini disebut emotional intelligence dan strategic patience. Dalam bahasa leluhur, waspada dan sabar. Dan percaya atau tidak, banyak kegagalan finansial terjadi bukan karena kurang usaha, tapi karena salah waktu. 3. Menguatkan niat tanpa obsesi. Ini penting. Niat yang kuat berbeda dengan ambisi yang meledak-ledak. Ambisi berlebihan membuat seseorang tegang. Tegang membuat energi tidak stabil. Energi tidak stabil membuat keputusan goyah. Sebaliknya, niat yang mantap tapi tenang menciptakan daya tarik alami. Caranya, tetapkan tujuan jelas, visualisasikan dengan tenang, lepaskan rasa takut gagal. Orang pahing yang frekuensinya aktif biasanya yakin tanpa harus membuktikan ke semua orang. Mereka fokus pada proses, bukan pencitraan. Dan ketika tidak ada beban pembuktian, langkah jadi ringan. Sekarang mari kita luruskan satu hal. Mengaktifkan frekuensi bukan berarti tiba-tiba uang turun dari langit. Ini bukan dongeng instan. Yang berubah adalah kualitas keputusan. Yang berubah adalah cara membaca peluang. Yang berubah adalah ketenangan saat menghadapi resiko. Dan ketika keputusan membaik, hasil ikut membaik. Seringkali kita menyebutnya rezeki lancar, padahal sebenarnya itu hasil dari batin yang selaras. Kalau selama ini kamu merasa terlalu memaksakan diri, terlalu keras pada hidup, mungkin bukan tenaga yang perlu ditambah. Mungkin justru kendali diri yang perlu diperkuat. Karena dalam energi pahing, kekuatan terbesar bukan pada seberapa keras kamu berlari, tapi seberapa sadar kamu melangkah. Pertanyaannya sekarang, beranikah kamu memberi ruang hening sebelum melangkah? Atau kamu masih terbiasa bergerak karena tekanan? Karena dalam energi pahing, yang tenang bukan yang tertinggal. Seringkali, justru yang paling siap menang. Kesimpulannya adalah, frekuensi pahing yang terkendali adalah kombinasi antara kekuatan dorongan dan ketenangan batin. Ia mengarahkan rezeki dengan cara yang tidak terlalu mistis, tapi lebih kepada kualitas keputusan dan pengendalian diri. Kebisingan batin adalah penghambat utama rezeki. Semakin kita reaktif, semakin sulit membaca peluang asli. Dan energi yang konstan bocor karena emosi membuat seseorang kehilangan fokus. Serta mengaktifkan frekuensi pahing bukan tentang ritual aneh, tapi tentang penyelarasan diri dan penguasaan emosi. Ini bisa dilakukan melalui kesadaran, strategi, dan niat yang tangguh, bukan ambisi yang berlebihan. Mengaktifkan frekuensi bukan berarti mengubah semuanya secara instan,
tapi lebih menyempurnakan cara membaca dan merespons peluang. Jadi, bukan sekedar hening diam, tapi menggunakan ketenangan itu untuk bergerak dan menang dengan cara yang lebih cerdas. Jika kamu tertarik menggali lebih dalam tentang frekuensi pahing, atau ingin memahami frekuensi lain dalam primbon Jawa secara mendalam, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jika banyak yang menarik, kita akan bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di perjalanan pemahaman selanjutnya. Salam Rahayu dan salam kesejahteraan. Kenapa sebagian orang justru menghambat rezekinya sendiri tanpa sadar? Ini bagian yang agak menampar. Tapi kalau ingin naik level, kita harus berani jujur. Banyak orang merasa rezekinya seret karena faktor luar. Ekonomi sulit, pesaing banyak, koneksi kurang, nasib tidak mendukung. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang primbon Jawa, seringkali yang menghambat bukan keadaan, tapi pola batin sendiri. Energi pahing itu kuat, magnetis, tapi magnet hanya bekerja kalau kutubnya selaras. Kalau di dalam diri penuh konflik, tarikannya jadi kacau. Mari kita bedah satu persatu. 1. Terlalu banyak ketakutan finansial. Takut rugi, takut gagal, takut ditipu, takut tidak cukup. Ketakutan membuat seseorang defensif berlebihan, akhirnya tidak berani mengambil peluang yang sebenarnya sehat. Ironisnya, rasa takut kehilangan sering justru menciptakan kehilangan itu sendiri, karena keputusan diambil dari posisi tertekan, bukan dari ketenangan. Dalam laku kejawen, batin yang dicekam rasa takut dianggap keruh. Air yang keruh tidak bisa memantulkan gambaran dengan jelas. Artinya apa? Orang sulit melihat peluang secara objektif. 2. Mentalitas kekurangan yang terus diulang. Kalimat seperti, saya memang susah rezeki. Dari dulu hidup saya berat. Orang lain lebih beruntung. Ucapan berulang membentuk keyakinan. Keyakinan membentuk sikap. Sikap mempengaruhi tindakan. Kalau setiap hari pikiran diisi dengan narasi kekurangan, otak akan mencari bukti untuk membenarkannya. Akhirnya peluang yang datang pun terlihat kecil. Energi pahing yang seharusnya kuat justru tertutup oleh pola pikir negatif. Bukan karena hari pasaran salah, tapi karena fokusnya salah. 3. Ambisi yang tidak terkontrol. Ini kebalikan dari takut, sama berbahayanya. Terlalu ingin cepat kaya, terlalu ingin terlihat sukses, terlalu ingin membuktikan diri. Ambisi berlebihan membuat seseorang memaksakan langkah, masuk investasi tanpa analisis, ikut tren tanpa pemahaman, mengambil resiko demi gengsi. Energi menjadi panas. Panas menciptakan keputusan impulsif. Orang pahing yang tidak mampu mengendalikan ambisi biasanya cepat naik, tapi cepat jatuh. Karena fondasinya bukan keselarasan, melainkan tekanan ego. 4. Tidak menghargai proses. Ini yang sering tidak disadari. Banyak orang ingin hasil instan tapi enggan memperbaiki kualitas diri. Padahal frekuensi rezeki sering naik seiring naiknya kapasitas. Kalau ingin pemasukan besar tapi skill tidak ditingkatkan, kalau ingin dihargai mahal tapi disiplin rendah, di situ terjadi ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan menciptakan hambatan. Sekarang, mari kita jujur. Berapa banyak keputusan finansialmu yang diambil saat emosi tinggi? Berapa banyak peluang yang kamu tolak karena takut? Berapa banyak langkah yang kamu ambil hanya karena gengsi? Kadang-kadang, rezeki tidak menjauh. Kita saja yang menutup pintunya dari dalam. Energi pahing sebenarnya tidak pernah lemah. Yang melemah adalah cara kita mengelolanya. Kalau batin penuh ketakutan, ia mengirim sinyal waspada berlebihan. Kalau batin penuh iri, ia mengirim sinyal kompetisi tidak sehat. Kalau batin penuh ego, ia mengirim sinyal agresif yang tidak stabil. Dan dunia finansial sangat sensitif terhadap sinyal. Jadi, sebelum menyalahkan keadaan, ada baiknya kita bertanya, apakah selama ini saya menarik rezeki atau justru mendorongnya menjauh? Karena dalam energi pahing, hambatan terbesar bukan di luar sana, seringkali ada di dalam diri yang belum dibereskan. Bagaimana menjaga agar aliran rezeki tetap stabil dan tidak naik turun ekstrim? Banyak orang fokus pada cara menarik rezeki, tapi lupa satu hal yang jauh lebih penting, menjaganya tetap stabil. Karena jujur saja, naik cepat itu mudah, yang sulit adalah tidak jatuh setelah naik. Dalam sudut pandang primbon Jawa,
Energi pahing dikenal kuat dan tajam. Ia bisa mendorong lonjakan besar dalam hidup seseorang. Tapi kalau tidak dikendalikan, lonjakan itu bisa diikuti penurunan tajam. Maka kuncinya bukan hanya aktivasi, tapi stabilisasi. Mari kita kupas dalam. 1. Jangan berubah karakter saat uang datang. Ini jebakan paling klasik. Saat kondisi finansial membaik, sebagian orang berubah. Lebih sombong, lebih impulsif, lebih boros, lebih ingin pamer. Perubahan karakter ini menciptakan ketidakseimbangan energi. Dalam falsafah kejawen, keseimbangan adalah hukum utama. Jika pemasukan naik tapi kesadaran turun, sistem hidup menjadi timpang, dan ketimpangan selalu mencari cara untuk kembali seimbang, kadang lewat kehilangan. Maka orang pahing yang matang justru semakin tenang saat rezeki datang, bukan euforia berlebihan, bukan juga ketakutan kehilangan, tetap stabil. 2. Kelola uang dengan rasional bukan emosional. Energi batin boleh spiritual, tapi pengelolaan uang harus logis. Banyak orang merasa rezekinya lancar lalu mengabaikan manajemen, tidak mencatat, tidak menghitung, tidak merencanakan. Itu bukan percaya diri, itu ceroboh. Stabilitas finansial lahir dari kombinasi intuisi yang tajam dan manajemen yang disiplin. Orang pahing yang frekuensinya aktif biasanya punya satu ciri. Mereka tidak gegabah memperbesar gaya hidup sebelum memperbesar pondasi. 3. Hindari pola naik turun emosi. Keuangan sering mengikuti emosi. Saat percaya diri tinggi, belanja berani. Saat panik, menjual aset tergesa. Saat iri, ikut tren tanpa analisa. Pola ini menciptakan grafik finansial yang ekstrim. Menjaga stabilitas berarti menjaga emosi tetap netral. Tidak terlalu euforia saat untung, tidak terlalu hancur saat rugi. Karena dalam realitas ekonomi, fluktuasi itu wajar. Yang tidak wajar adalah reaksi berlebihan. 4. Terus tingkatkan kapasitas diri. Aliran rezeki stabil jika kapasitas terus tumbuh. Kalau pemasukan naik tapi skill stagnan, cepat atau lambat ketidakseimbangan muncul. Belajar, upgrade wawasan, perluas jaringan, perbaiki kualitas komunikasi. Energi pahing itu seperti pisau tajam. Kalau tidak diasah, ia tumpul. Dan pisau tumpul tidak bisa memotong peluang besar. 5. Jangan lupakan rasa cukup. Ini yang paling dalam. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi tidak hidup dalam kelaparan batin. Orang yang tidak pernah merasa cukup cenderung terus mengejar tanpa menikmati. Akhirnya keputusan finansial diambil karena dorongan kosong, bukan kebutuhan nyata. Rasa cukup menciptakan ketenangan. Ketenangan menciptakan kejernihan. Kejernihan menjaga kestabilan. Sekarang coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu ingin kaya cepat atau ingin stabil lama? Karena energi pahing yang mendewasa tidak terobsesi pada lonjakan instan. Ia fokus pada aliran yang konsisten. Air yang terus mengalir lebih kuat daripada ombak yang sekali besar lalu hilang. Jadi kalau frekuensimu mulai terasa selaras, jangan terlena, jangan juga paranoid. Tetap tenang, tetap disiplin, tetap sadar. Karena menjaga jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Dan dalam pemikiran leluhur, kemakmuran sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa stabil kamu berdiri. Sampai di titik ini, kita tidak sedang membahas keberuntungan. Kita tidak sedang membahas jalan pintas. Dan kita jelas tidak sedang membahas kemalasan yang dibungkus kata spiritual. Kita sedang membahas kesadaran. Energi pahing dalam pemahaman primbon Jawa bukan alat sulap. Ia adalah potensi. Dan potensi hanya berubah menjadi hasil ketika dikelola dengan dewasa. Kita sudah membedah bagaimana diam bisa menjadi kekuatan, bagaimana hening bisa mempertajam keputusan, bagaimana frekuensi bisa diaktifkan tanpa ritual aneh, bagaimana tanpa sadar kita sendiri yang sering menghambat aliran rezeki, dan bagaimana menjaga stabilitas agar tidak jatuh setelah naik. Sekarang, semuanya kembali pada satu pertanyaan sederhana tapi dalam. Apakah kamu siap bertanggung jawab atas energimu sendiri? Karena jujur saja, tidak semua orang berani mengakui bahwa masalah finansialnya bukan selalu karena nasib, tapi karena pola pikir yang belum dibereskan. Dalam laku kejawen, perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, dari diri sendiri. Kalau setelah menonton ini kamu merasa tersentil, itu bagus. Kalau kamu merasa tertampar, itu lebih bagus lagi. Artinya ada bagian dalam dirimu yang sadar. Sekarang jangan berhenti di pemahaman. Praktikan.
Mulai dari menunda keputusan saat emosi tinggi, mengurangi keluhan harian, menjaga stabilitas saat uang datang, dan tidak panik saat keadaan turun. Kecil tapi konsisten. Dan sebelum kita benar-benar tutup, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, saya selaraskan energi saya. Bukan untuk terlihat bijak, bukan untuk ikut-ikutan, tapi sebagai komitmen pribadi. Karena setiap perubahan besar selalu diawali dari satu keputusan kecil yang diucapkan dengan sadar. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka cara pandang baru, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke orang yang kamu rasa sedang lelah mengejar tanpa arah. Siapa tahu, yang mereka butuhkan bukan kerja lebih keras, tapi cara berpikir yang lebih selaras. Dan ingat satu hal terakhir, rezeki bukan soal usaha, ia soal energi, keputusan, dan kedewasaan batin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap tenang, tetap sadar, tetap selaras.